Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Imawan Najih Prasetyo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Alim selaku perwakilan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center, yang terima kasih karena bersedia meluangkan waktu untuk teman-teman. Mungkin nanti beberapa minggu pekan ke depan kita akan juga merepotkan Dr. Alim lagi untuk memberikan pemaparan di lebih luas. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya panggil Mas Dokter aja biar tidak kelihatan terlalu tua jenengan. Jadi kita pada malam hari ini memang teman-teman DPP melakukan pleno diperluas, hanya melibatkan ketua-ketua umum DPD IMM atau ketua-ketua umum IMM provinsi se-Indonesia. Dan kemungkinan nanti akan setelah kita melakukan pleno diperluas ini, kita akan melakukan tanwir online untuk mengesahkan beberapa rekomendasi keputusan kita pada pleno diperluas ini. Yang saya hormati juga Mas Sekjen, Mas Robi Rodia Karman, terus kemudian teman-teman pengurus Mas Bendum, Mas Irwan Boinau, dan seluruh jajaran kepengurusan DPP IMM yang hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ketum IMM DPD se-Indonesia yang pada malam hari ini menyempatkan waktu dan luang untuk kemudian kita bersilaturahim secara virtual pada malam hari ini. Jadi begini, tentu kemudian kondisi pandemi, kondisi COVID ini banyak dan tidak pasti akan menghambat dan akan menimbulkan kendala dalam konsolidasi internal yang kemudian kita bangun. Akan terjadi kendala pada aspek persiapan agenda-agenda yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Nah, termasuk juga kemudian mungkin ada beberapa pertimbangan kenapa kemudian DPP berniat melakukan pleno diperluas dengan teman-teman DPD hari ini, dengan para ketum DPD hari ini. Jadi nanti tanwir kita akan melakukan tanwir daring juga setelah kita melakukan pleno ini. Ada kemungkinan besar nanti tanwir, bukan kemungkinan besar, tapi memang tanwir nanti akan melibatkan seperti halnya aturan tanwir biasa ketika kita melakukan tanwir pada kondisi normal, secara peserta per DPD 4 dan lain sebagainya, dan nanti kemungkinan besar segera akan dieksekusi bagaimana persiapan dan metode tanwir kita untuk kemudian kita melakukan kalian beberapa minggu yang lalu teman-teman DPP melakukan pleno pimpinan yang secara prinsip ada tiga agenda yang kemudian kita persiapkan dan yang pertama terkait soalan muktamar. Jadi muktamar hasil plenonya akan disampaikan oleh organisasi dalam ini yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana persoalan muktamar. Saya sampaikan nanti juga sebelum nanti diperpanjang oleh Mas bidang organisasi, Mas Ketua Bidang Organisasi. Kita melakukan mekanisme muktamar online, maka ada banyak hal yang kemudian justru tidak mampu terkonsolidasi dengan baik ketika kita melakukan muktamar online, terutama pada sektor bagaimana konsolidasi elit atau konsolidasi tokoh yang kemudian kita bangun ketika kita melakukan muktamar secara online atau muktamar secara daring. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek persiapan teman-teman DPP sebetulnya lebih senang kalau kita melakukan muktamar daring, karena kalau kita muktamar langsung budget kita bisa sampai 500 sampai 700 atau 1 miliar lah paling maksimal. Tapi kalau kemudian kita muktamar online, ya DPP paling hanya terbebani sekitar 100 juta, itu pun sudah mampu mensupport kuota Zoom dan beberapa perlengkapan Zoom yang harus dipersiapkan oleh teman-teman DPD se-Indonesia untuk mengakomodir cabang-cabangnya. Tapi pada perkara ini sebetulnya
ada aspek keberlangsungan organisasi secara jangka panjang yang kemudian juga harus kita pikirkan kalau kemudian kita memaksakan muktamar ini kita lakukan dengan cara online. Nah, maka ada alternatif pilihan. Karena komunikasi yang kita bangun dengan Pemda setempat tempat kita muktamar nanti, sampai sekarang pun saya belum bisa saya belum bisa merayu Kapolda, saya belum bisa merayu tim gubernur untuk kemudian memberikan rekomendasi dan mengizinkan kita melaksanakan hajatan muktamar di bulan November, kecuali DPP IMM melaksanakan muktamar dengan peserta maksimal 100 orang. Jadi, kalau catatan 100 orang ini mau terlaksana dan mau terpenuhi, maka sudah pasti kita sudah melakukan muktamar November. Maka alternatif yang kemudian kemarin ditawarkan oleh teman-teman DPP, salah satunya adalah muktamar itu bagaimana caranya kita bisa melakukan muktamar pengunduran atau muktamar mundur dan lain sebagainya yang nanti mungkin akan secara lengkap disampaikan oleh teman-teman oleh bidang organisasi. Nah, secara prinsip ini, kondisi ini tentu sangat membuat kita tidak nyaman, terutama teman-teman DPP juga. Teman saya yakin dengan mundurnya muktamar kita, teman-teman DPP juga merasa tidak nyaman karena pasti ada argumentasi yang terbangun. Pak Haidar dan ayahanda PP kita yang menyatakan bahwa muktamar harus diundur sampai 2022 saja, terbangun argumentasi. Jadi konfliknya orang Muhammadiyah ini kan konflik trust. Jadi Dr. Alim ini sudah bertaruh nyawa untuk bagaimana menghadang COVID ini tidak menyebar, tapi sebagian besar jamaah Muhammadiyah masih mengatakan bahwa COVID ini konspirasi. Nah, Pak Haidar juga sudah mati-matian bagaimana meyakinkan agar muktamar ini bisa diundur karena aspek darurat. Tapi konflik trust yang terbangun di orang Muhammadiyah, di jamaah Muhammadiyah ini kemudian mengakibatkan munculnya persepsi dan munculnya prasangka yang begitu kuat diberikan kepada stakeholder yang terkait bahwa ini upaya dari atau relasi kuasa untuk melanggengkan kepemimpinan dan lain sebagainya. Tidak ada sekalipun pikiran yang seperti itu. Saya sampaikan bahwa setelah tanwir online yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah kemarin, saya selaku ketua umum konsultasi dengan Mas Abdul Mukti yang pada saat itu standby di Jakarta bareng sama kita, teman-teman AMM. Kita minta pendapat bagaimana kalau kita memaksakan dengan muktamar online. Maka pertimbangan satu dari syiarnya kamu tidak akan pernah dapat. Kamu dilahirkan dalam momentum yang cukup meriah dan dalam momentum yang cukup menggembirakan, tapi kamu akan meninggalkan generasi yang tidak terbangun dengan konsep syiar seperti yang terjadi di Kamboja. Maka pertimbangan itu harus kamu pikirkan. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Kamu selaku ketum dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi pandemi ini sudah harus teman-teman DPP harus muter ke sana kemari untuk kemudian bagaimana caranya menghidupi atau menjalankan roda organisasi ini. Tetapi kalau kemudian kamu kamu menjadi ketum dan membebankan sektor ekonomi setelah jadi ketum, maka beban sektor ekonomi roda organisasi ini akan beralih pada ketum baru atau pengurus baru yang tidak dilahirkan dalam momentum normal seperti kamu dan sebelumnya. Ini akan membuat berat konsolidasi yang terbangun teman-teman pengurus yang baru dengan teman-teman DPD dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah ada aspek ada aspek konsolidasi internal organisasi juga yang itu menjadi konsekuensi ketika kita harus menerima bahwa nanti ketika disepakati muktamar mundur, maka ya ada konsekuensi juga bahwa teman-teman DPD harus bisa juga menyesuaikan dengan teman DPP untuk pelaksanaan dan lain sebagainya. Kalau muscap nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana aturan main yang kemudian bisa kita lakukan untuk teman-teman yang menginginkan muscap. Tapi secara prinsip seperti yang saya katakan kepada teman-teman bahwa sampai sekarang pun bahkan sudah dibilang sama Kapolda, ada 2 Kapolda yang bilang ke saya bahwa sampai bulan Oktober pun kamu tidak akan pernah saya berizin kecuali kamu mau melakukan muktamar itu hanya dengan 100 orang, batas 100 orang maksimal. Nah, ini hal tidak mungkin yang bisa kita lakukan, sehingga saya dan teman-teman DPP perlu untuk melakukan
dalam rangka mempersiapkan konsolidasi Tanwir kita nanti yang akan kita bangun di tangga nanti akan ditentukan akan kita berikan edaran juga terkait bagaimana pelaksanaan Tanwir dan kapan pelaksanaan Tanwir kita, sehingga apa yang kemudian hari ini menjadi problem organisasi kita, konsolidasi internal kita mampu terselesaikan dan bisa ada solusi yang bagi saya tidak kemudian merugikan berbagai pihak atau tidak merugikan orang-orang yang kemudian punya kepentingan dalam bagaimana organisasi kita ini. Saya kira sebagai pengantar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Alim. Saya mohon maaf nanti mungkin kalau beberapa minggu ke depan kita akan melakukan Tanwir IMM online. Kami juga berharap kalau bisa Dr. Alim, atau kalau mungkin nanti Dr. Alim tidak bisa, kami akan menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan oleh MCC. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Umum Najih Prasetyo yang telah memberikan arahannya. Dan langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Ahmad Mutakin Alim, Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Umum DPIMM, Pak Sekjen, dan seluruh pimpinan yang hadir di forum kali ini. Izinkan saya share agar bisa agak lebih gamblang menceritakan. Tapi ini belum bisa ini. Sudah bisa. Siap. Ya, terima kasih. Ini kesekian kalinya saya menyaksikan hal yang sama. Yang pertama DPP Muhammadiyah dan Aisyah, lalu NA, lalu IPM, sekarang IMM. Saya kira tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Yang pokok adalah perkembangan COVID sementara ini bagaimana, kemudian problematika yang ada, lalu prediksi-prediksi oleh para ahli, dan nanti rekomendasi. Tidak lama karena intinya kita akan menentukan akan muktamar bagaimana. Yang pertama ingin kami sampaikan, dan saya yakin teman-teman juga mengikuti perkembangan berita bahwa Indonesia ini masih naik terus angkanya, setiap hari juga masih bertambah. Kemarin melonjak 2000-an lagi, rekor dulu 2.600 dalam terkonfirmasi dalam sehari. Jadi trennya masih terus naik, dengan angka kematian yang juga ikut naik, dan tenaga medis yang bergelimpangan makin banyak. Dan yang kalau kita mengukur nyawa manusia, setiap nyawa manusia sama harganya. Tapi Allah memberikan derajat yang lebih pada orang yang beriman dan berilmu. Salahnya yang berilmu bidang medis ini banyak yang meninggal. Dan sayang juga, belajar bertahun-tahun meninggal dalam waktu 1 minggu. Hanya karena pengendalian COVID ini tidak berjalan sebagaimana idealnya. Indonesia itu memiliki angka kematian yang naik, sementara Asia yang lain, ASEAN sudah lebih landai. ASEAN sedang siap-siap untuk gelombang kedua, sementara Indonesia gelombang pertama saja belum selesai. Belum tahu puncaknya kapan. Puncak kapan itu diketahui bila telah terjadi penurunan selama 2 minggu turut-turut, berarti ketahuan puncaknya kemarin. Itu gambaran umum. Sementara Indonesia itu punya daerah yang luas dengan karakteristik pandemi yang berbeda di setiap kotanya. Ini saya tunjukkan data sekilas. Contoh ini bulan April Juli ya. Di daerah Banten, Tangerang itu PSBB membuat grafik
Jawa Tengah PSBB landai, setelah dilepas PSBB-nya grafiknya naik. Papua tanpa PSBB ya grafiknya naik, turun modal jauh ya dari pusat atau dari Jawa ya. Sulawesi Selatan PSBB lumayan landai, setelah dilepas naik. Sulawesi Selatan itu termasuk ranking tinggi di Indonesia. Nah, Jawa Timur itu punya karakteristik yang sangat tidak menggembirakan. Ya PSBB atau tidak, itu grafiknya naik terus. Kalau yang lain itu PSBB landai, di Jawa Timur PSBB tidak tetap naik. Penelitian dari Persatuan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Timur, memang ketaatan masyarakat yang rendah, hanya 30-40% yang taat, yang lain tidak taat untuk PSBB. Masker ya tidak dipakai, jaga jarak jelas tidak, kemudian nongkrong-nongkrong, bahasa Jawa Timurnya cangkruan ya masih berjalan. Yang lain Kalimantan PSBB dilepas naik, sementara Jakarta PSBB atau tidak landai tinggi, gitu. Ya naik turun naik lagi. Gitu. Sementara Jawa Barat itu juga nggak karuan, naik turun polanya. Gitu. Yang bisa kita ketahui dari ini adalah beberapa daerah itu setelah melakukan PSBB sukses untuk menekan kasus baru, tapi kebijakan PSBB di tempat lain tidak berjalan dengan baik. Jawa Timur, Sulawesi Selatan kasus baru tetap naik. Nah, yang tiga yang bisa kita ambil pelajaran bahwa aktivitas masyarakat itu mempengaruhi persebaran. Virus itu kan tidak bisa jalan-jalan sendiri. Virus itu dibawa oleh manusia. Ketika manusianya berjalan, mobile pindah dari satu kota ke tempat lain, virus ya ikut. Beberapa waktu lalu saya komunikasi dengan Ketua MCCC Jawa Tengah, khususnya Kabupaten ya. Di sana penularan lokal sudah sangat minim, bahkan sudah dinyatakan tidak ada. Tetapi naik lagi ketika mobilitas dari luar kota masuk. Jadi ada orang yang positif masuk ya, dan kemasukan lagi. Sepertinya bakal begitu selama tidak ada pengetatan yang ideal secara epidemiologi. Penularan dari satu kota ke kota lain akan sangat mungkin terjadi. Apakah mungkin? Ya, kalau dari data ini diambil, ini rekan dari MCCC menganalisis saat pertama kali kasus itu muncul, kemudian kita kampanye besar-besaran untuk stay at home, aktivitas di rumah itu naik. Jadi memang stay at home. Sementara aktivitas di luar, tempat rekreasi, retail, stasiun, terminal itu turun. Tapi setelah Idul Fitri dan wacana new normal oleh pemerintah, kegiatan masyarakat di luar rumah naik, ini angkanya naik. Sementara aktivitas di rumah turun. Artinya orang sudah keluar rumah. Dan sampai sekarang begitu. Karena wacana new normal dan meskipun akhirnya direvisi, tapi revisinya ya terlambat. Karena masyarakat sudah menjadi masuk dalam pikirannya adalah new normal, tapi aplikasinya old normal. Beberapa kota memiliki ketaatan yang lumayan, tetapi tetap tidak mungkin menggunakan. Jogja itu angkanya yang tadinya rendah naik, Jawa Tengah tadinya tinggi turun naik lagi. Sampai kapan itu terjadi? Beberapa epidemiolog menduga bisa jadi puncaknya di Agustus ini atau September. Demikian itu prediksi menjadi sangat sulit. Soalnya data di Indonesia ini tidak standar epidemiologi. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan itu belum mencapai target. Yang bisa mencapai target itu hanya wilayah DKI Jakarta ya, 1/1000 penduduk per pekan. Sementara daerah lain sisanya di Indonesia yang sedemikian luas itu tidak bisa memeriksa setinggi itu kemampuan pemeriksaannya, sehingga kita tidak tahu betul data yang valid. Maka ya yang klise sebutannya fenomena gunung es. Sementara
gunung yang di atas laut pun belum kita lihat seluruhnya, apalagi yang di bawah permukaan laut ya. Nah, yang terbaca dari grafik tadi adalah ada tren kenaikan mobilitas masyarakat, dan itu kalau konsisten dengan penelitian yang di Jawa Timur dan tempat lain, maka akan ada kenaikan terus, dan memang terbukti kenaikan itu terus terjadi. Jika memang demikian ya, sampai dengan Desember itu sepertinya masih ada grafik yang ada penambahan klaster, tetapi mudah-mudahan sih sudah tidak setinggi Agustus September. Tetapi kalau puncaknya memang September, Oktober, November, Desember ya masih angkanya masih lumayan, bukan rendah sekali. Itu kalau masyarakat bersedia untuk mengorbankan diri, rela untuk menjaga kedisiplinan. Oke, saya ingin menambahkan satu data lagi mengenai penularan yang terjadi sekarang ini berdasarkan usia. Anak-anak memang tidak terlalu tinggi, tetapi yang meninggal juga ada. Sementara usia remaja ini juga tidak. Oke, roto nyantuk ini saya. Tidak terlalu tinggi, tapi usia 18, 30, 31, 45 ini usia dewasa muda itu angka kejadiannya tinggi. Analisisnya adalah ini karena mobilitas mereka juga tinggi, meskipun angka kematiannya dibandingkan dengan angka kejadian agak ini ya, agak jauh ya. Nah, sementara yang usia di atas 46 itu kejadiannya, tapi angka kematiannya tinggi. Jadi kalau kena memang, jangan salah, yang tua ini bisa jadi tertular dari yang muda. Yang orange sama biru ini menulari yang hijau muda ini. Jadi angka kematiannya potensinya tinggi. Nah, tidak seperti dugaan dulu. Dulu kan kita menduga yang kena itu bakal yang orang yang sudah punya penyakit sebelumnya, komorbid. Komorbid ini penyakit yang sudah diderita sebelum kena COVID. Tapi faktanya, menurut data dari pemerintah, yang tanpa komorbid ini juga tinggi. Hampir 30% pasien yang meninggal itu justru tanpa komorbid, tidak punya penyakit diabetes, jantung, hipertensi, itu tidak. Dengan kasus positif yang tanpa komorbid itu justru paling tinggi. Nah, ini mengubah mindset kita bahwa siapapun ternyata bisa mengalami, bahkan kita yang muda ya. Nah, terkait dengan muktamar ini kemarin saya presentasikan untuk memang Muhammadiyah dan Aisyah yang pasti akan mendatangkan bisa jadi jutaan orang ya. Rumitnya menjaga ribuan orang. Saya pernah menjadi ketua pelaksana tim medis muktamar di Muktamar 1 Abad di Jogja itu. Repotnya minta ampun ya, mengendalikan masa sedemikian rupa, pembukaan muktamar siang hari, kita menjaga agar tidak ada pingsan dan lain-lain, itu repotnya setengah. Apalagi kalau masa pandemi ini harus mengontrol jaga jarak, menggunakan masker, satu persatu dicek, tentu akan sangat repot. Kerepotannya ada di saat mobilisasi dari daerah menuju lokasi muktamar, itu kan pasti ya ada daerah-daerah dengan puncak yang tinggi, dengan kejadian yang tinggi dan berisiko menularkan. Ada yang memang daerah aman, tidak masalah, tapi ketika akan berkumpul di sini, dia akan melewati daerah-daerah dalam perjalanan, berkumpul dengan orang di perjalanan, bertemu sampai di lokasi muktamar, dia mungkin bisa sudah membawa virus dari jalan, sehingga repot itu screening awal siapa yang boleh berangkat
dan screening di lokasi, kemudian penjagaan, monitoring, lalu responding kalau ada yang kasus positif di lokasi muktamar. Tiba-tiba bergejala seperti COVID kan kita satu pasien saja repot, apalagi misalnya penularan begitu. Nah, maka pengelolaan itu menjadi sebelum muktamar, saat muktamar, setelah muktamar, orang pulang ke daerah masing-masing, kemudian di screening ulang. Belum lagi kalau harus karantina di rumah masing-masing setelah pulang dari muktamar, itu akan sangat merepotkan. Sementara itu, prediksi dari para ahli bulan Desember ya, muktamar IMM kapan ya rencana awal ya, Pak Sekjen, Pak Ketum? Rencana awal November ini. Wah ya, ini saja untuk bulan kalau puncaknya September ya, November itu masih tinggi dan Desember pun belum aman. Grafik mungkin sudah landai, tapi risiko penularan masih ada, potensi klaster-klaster baru masih. Sekarang aja klaster sudah tambah banyak ya. Klaster rumah sakit juga ada. Puskesmas di Yogyakarta itu sudah banyak yang tutup karena pegawainya positif dan tidak ingin menularkan pada pasien, sehingga petugasnya karantina sendiri, puskesmas ditutup. Jadi belum kondisi untuk berkumpulnya massa. UNER juga bilang begitu. UNER bahkan, wah ini sulit ya prediksi karena kualitas data di Indonesia kurang bagus. Kemudian grafik seperti saya cerita tadi, grafik Indonesia itu tidak berbentuk puncak lalu kemudian turun. Puncak itu ada di tempat Jakarta, puncak kemarin udah lewat, sekarang Jawa Timur tinggi, Sulawesi kemudian tinggi, yang lain rendah, tapi besok bisa tinggi, puncaknya bergantian. Jadi puncak itu tidak selesai. Dan kalau ini Indonesia sudah wilayah satu wilayah hukmi, satu puncak itu dihitung sebagai puncaknya nasional. Jadi kalau andai kata Jawa Timur sudah turun, nanti puncak muncul di mana ya tetap grafiknya nasional akan tetap naik. Kemudian dari Gasamada bilang ini memang kalau mau menjaga aman ya perlu optimalisasi melalui vaksin. Sementara vaksin itu kan masih uji cobanya masih panjang. Paling cepat yang buatan Cina kemungkinan ada di awal 2001. Tetapi itu kan baru adanya, belum sosialisasi, belum penyebaran, belum produksi massal, belum lagi dilawan oleh kaum anti vaksin, penyuka konspirasi dan lain-lain. Sementara yang angka kepercayaan lebih tinggi, Eropa, Amerika, itu produksinya masih diperkirakan sampai akhir tahun 2021. Nah, ditambah lagi tren pandemi selama ini, di pandemi sebelumnya, SARS, MERS, sebelumnya lagi flu Spanyol, itu umumnya berdurasi 1-2 tahun. Sehingga ya kemudian MCCC mendengar para ahli ini, kemudian kita merekomendasikan nanti kalau sudah cukup aman dengan adanya vaksin, dan sambil melihat grafik penularan ini di Indonesia bagaimana. IMM, IPM, NA secara usia memang cenderung aman, tapi jangan salah, yang tadi usia muda yang jadi korban juga tidak sedikit, sehingga perlu sangat hati-hati. Belum lagi potensi menularkan, misalnya Anda muda tapi ada orang tua di rumah, kemudian Anda membawa virus itu ke rumah, yang jadi korban yang di rumah. Beberapa pasien saya mengalami demikian. Dia istri hamil, tidak pernah kemana-mana, tapi suaminya yang kemana-mana, ke pasar, kemana. Akhirnya yang positif istrinya. Ya, kejadian ini cukup banyak ya. Maka saran dari MCCC kalau November-Desember ya masih belum memungkinkan, karena produksi
distribusi massal vaksin ya di 2021. Kita menyarankan ke Muhammadiyah ada secara umum termasuk Ortum ya, kaji saja kemampuan IMM untuk melakukan muktamar offline itu semampu apa itu maksudnya menyiapkan sekian ribu yang ikut, kemudian pengamanannya bagaimana, testingnya bagaimana, screeningnya bagaimana, kemudian penjagaan selama di lokasi kalau offline ya. Kemudian setelah pulang mau bagaimana. Saya kira ini berpengaruh pada anggaran yang tadi disebutkan Pak Ketum sampai 500, saya kira bisa lebih dari itu untuk anggaran penjagaan, screening dan lain-lain. Kemarin Pak Agus Samsudin ke NA menyarankan ya yang muda-muda ya progresif lah, mungkin muktamar online, karena kita mau diundur 2 tahun lagi itu juga barangkali menambah masalah. Misal saya nggak tahu ya fluktuasi politik IMM, apalagi IMM kan seringnya anget kalau muktamar. Jadi apakah ini ada cost tersendiri untuk muktamar online atau bagaimana? Tapi ini secara epidemiologi lebih aman. Mudah-mudahan sih bisa progresif ya. Nah, sambil IMM saya kira perlu mengikuti perkembangan kondisi lokal dan nasional. Satrofik Karman yang masuk juga dalam MCCC, saya kira mengikuti juga perkembangan ini. Demikian saya kira hanya memberikan informasi, kemudian kesulitan kalau kita melakukan muktamar offline dan sarannya ya diundur atau muktamar online. Tapi kalau progresif ya online saja. Demikian saya kira, terima kasih. Cukup sekian, Satrofik Karman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Dr. Alim ya, Wakil Ketua MCCC PP Muhammadiyah, sangat mencerahkan. Selama ini mungkin kita belum mendapatkan data-data yang tadi ditampilkan, tapi sekarang data-datanya sudah sudah kita ketahui, sudah terbuka, dan data-data ini kemudian yang menjadi landasan atau argumentasi kenapa misalnya PP Muhammadiyah harus menunda muktamar sampai tahun 2022. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak berdasar, atau bukan hanya sekedar ya inginnya tahun 2022, bukan, tapi berdasarkan kajian yang sangat serius. Mungkin apa perlu ada tanya jawab atau tidak? Enggak, Jen. Oh, tidak perlu ya? Oh, baik. Ya baik, Pak Dr. Alim, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ketum Ngaji, ini hanya permulaan saja, pembukaan saja. Jadi mungkin pada malam ini kita sosialisasi. Ada forum selanjutnya yang lebih besar, forum Tanwir, di mana mungkin waktunya juga lebih lapang, lebih luas. Dan kami mohon kepada MCCC untuk dapat nanti menjelaskan kembali begitu, atau mempresentasikan kembali. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Dokter Ahmad Mutakin Alim, dan kepada kawan-kawan semua juga di sini menjadi menjadi gambaran. Saya yakin juga di DPD IMM Indonesia pasti ada yang menjadi bagian dari MCCC di daerahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan perjuangan kita melawan COVID-19 ini ternyata masih panjang. Setelah mendengar pemaparan Dr. Alim, semoga kita bisa menjadi lebih semangat dalam menyadarkan masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, baik, saya pamit gitu Pak Sekjen. Baik. Satu lagi